Baik, video saya kali ini saya mau share dengan settingan printer Riket Alpha Basic L1800 supaya hasilnya 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan settingan yang sebelumnya. Jadi settingan ini baru ditemukan dan 2 kali lebih cepat ya yang dari biasanya, namun tidak mengurangi kualitas hasil. Jadi supaya tahu perbedaannya, saya sudah siapkan stopwatch dan saya mau 2 kali print. Nah, ini yang menggunakan settingan sebelumnya. Seperti biasa, settingan sebelumnya yaitu dengan tipe printer stylus Photo 1390-1400 ya. Kalau portnya tetap mengikuti pilihan USB nya, lalu tidak ada perubahan settingan di resolusi ya. Settingan lama itu resolusi untuk white dan colornya adalah 1440 x 720 dpi ya. Image type nya tetap fotograf dan color dot size nya menggunakan medium large, semua dengan settingan saya yang sebelumnya. Lalu di sini settingan untuk ink limitnya tetap kita menggunakan 70% untuk colornya dan white nya 85% ya. Nanti di waktu-waktu yang mendatang saya mau sharing juga bagaimana cara bikin desain gambar yang menyerupai monitor sehingga hasil printnya beti-beti dengan monitor ya. Tapi di sini sudah saya kasih lihat itu di ICC profilnya saya setting di Photoshop 4 default ya, yang ini. Jadi saya menggunakan settingan ini. Nah, nanti detailnya kalau nggak di YouTube saya, mungkin nanti di YouTube-nya Bengkel Print, bagaimana men-setting print gambar supaya sesuai dengan monitor, karena kadang di monitor dengan hasil print tidak sama. Itu karena salah satunya adalah di setting ICC profilnya. Ini baru di settingan yang di software Acroryp-nya. Namun yang di Photoshop juga harus ada yang di setting. Namun kali ini saya tidak menjelaskan itu. Kalau berkesempatan di channel YouTube saya mungkin nanti saya bikin, tapi kalau tidak nanti teman-teman juga bisa lihat updateannya yang di Bengkel Print Indonesia. Ya, ini settingan yang lama yang biasa teman-teman pakai. White layernya juga ini pakai 100% white under any color pixel. Lalu kita print saja ya. Kita akan print saja. Saya tidak menghitung berapa lama printnya waktu saya tekan print, karena spek komputer mungkin berbeda-beda. Itu juga berpengaruh dari kecepatan buffer ketika ngeprint. Tapi perhitungan printnya saya akan hitung mulai dari pergerakan print head bergerak pertama kali ya. Jadi ini saya tekan print aja supaya bisa langsung nanti ngeprint. Sebentar saya pause dulu karena stopwatchnya terkunci. Oke, kita langsung print saja. Nanti begitu printer bergerak, nanti saya akan langsung tekan stopwatchnya ya. Oke, printer sudah bergerak, saya tekan mulai ya. Saya buka saja supaya kelihatan waktu ngeprint. Ini menggunakan settingan yang lama ya. Jadi nanti saya juga mau ngeprint dengan settingan yang baru agar terlihat perbedaannya dari segi kecepatan ya. Kalau dari segi hasil
ini hasilnya bisa sama, namun nanti di settingan yang berikutnya sedikit lebih rendah settingannya ya. Tapi nanti kita lihat ya, settingannya lebih rendah, tapi sebetulnya kalau pekatnya sama berarti ya sebetulnya tinta yang dihasilkan atau tinta yang dipakai pun sebetulnya juga sama, sekalipun presentase settingan nanti lebih rendah ya. Jadi presentase di Acrorip tidak menjadi acuan atau pokok settingan keluarnya tinta, tapi mungkin lebih detailnya mending ditimbang. Kalau ditimbang sama ya berarti otomatis tinta yang dipakai pun juga sama. Oke, untuk mempersingkat saya cut dulu, nanti stopwatchnya tetap jalan ya. Oke, ini ngeprintnya hampir selesai, nanti kita langsung stopwatchnya kita berhentikan ya. Oke, kita langsung jeda. Nah, ini sekitar 4 menit 30-an detik ya. Oke, setelah itu kita reset dulu ya. Kita ganti untuk settingan printnya ya, yang di color. Oh sorry, ini ini printernya, tipe printernya diganti dengan stylus L800 ya. Bagian sisi ini hanya diganti tipe printernya, portnya tetap, dan settingan lainnya juga tetap. Dan kita akan ganti di settingan menu color, yang putihnya kita setting hanya 50% ya, lalu colornya kita setting 30%. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, sekalipun settingannya lebih rendah, namun hasil pekatnya sama, kalau ditimbang sama berarti tinta yang dipakai pun juga sama ya. Bukan berarti presentase mewakili seberapa banyak tinta yang keluar dengan settingan yang berbeda. Itu. Lalu di white-nya juga tetap disetting 100% white under any color pixel. Jadi yang diganti hanya settingan color dan settingan printer. Oke, sudah tidak ada perubahan, kita akan print langsung. Oke, sebelum saya print, saya mundurkan bahannya dulu ya. Kita langsung print. Nah, ini akan keluar warning seperti ini. Teman-teman tekan yes saja, karena sebetulnya ini adalah peringatan kalau yang di print itu melebihi dari lebar area, karena L800 adalah areanya A4, yang kita print lebarnya A3, tapi nggak ada problem, tinggal di yes saja. Dah, langsung dia buffer. Oke, kita langsung mulai saja ya, karena printer sudah mulai ada pergerakan.
Jadi teman-teman kalau ada print banyak tidak perlu segera dipotong, karena habis print itu bagusnya memang didiamkan dulu kurang lebih 15 menit baru bisa dilumeri dengan powder ya, karena kalau basah nanti terlalu banyak powder, jadi nanti terkesan lebih tebal powdernya dan kaku ketika kita raba ya. Jadi kenapa kadang teman-teman menjumpai hasilnya kok kaku gitu ya, kurang lembut ya, itu karena si printing tadi ketika basah langsung dilumerin dengan powder. Nah kalau saya rata-rata di 15 sampai 20 menit baru dilumerin powder, jadi dibiarkan memanjang seperti ini dulu ya. Oke, jadi kita sekalian share review masalah hasil. Jadi yang ini hasilnya pekat, nggak ada garis atau bintik-bintik kecil. Nah yang saya print ini, nah, di kamera mungkin sedikit kelihatan agak bergaris ya, karena tentunya ini adalah kinerja headnya sudah sedikit menurun, karena mungkin saya printer ini dari awal mula launching udah dibikin untuk produksi juga, dicetak kaos. Jadi setiap hari saya ngeprint, orderannya ngeprint terus, jadi mau nggak mau sedikit kualitasnya head jadi menurun ya. Nah ini settingan dengan L800 ini sebetulnya oke, saya cut dulu, saya jeda ya. Oke, saya jeda, ini 2 menit 45 detik ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Tadi saya lupa tadi mengingat berapa print pertama kali, tapi kemungkinan 2 kali lebih cepat dari settingan yang pertama. Nah kembali lagi, tadi saya sempat cut obrolan saya tentang ini, perlu saya informasikan. Jadi kalau dari sini ya teman-teman bisa detail melihat ini sedikit bergaris, sedangkan yang settingan awal tidak bergaris ya. Namun kalau kita taburin powder sebetulnya tidak ada perbedaan yang berarti, namun ini karena kualitas head yang sudah menurun, karena setiap hari memang head dipakai. Jadi settingan yang baru ini yang menggunakan L800 itu disarankan memang dalam kondisi print head masih bagus, karena kalau print head kualitasnya sudah menurun, kemungkinannya garisnya akan lebih kelihatan ya. Ini masih bisa ditoleransi karena waktu nanti dikasih powder tidak ada perbedaan yang berarti. Saya cukupkan videonya saya sampai di sini saja karena sudah terlalu panjang. Sebetulnya saya mau sampai ngepres ya, tapi sudah terlalu panjang. Cuman saya sudah lihat hasilnya, saya tadi sudah sempat ngepres dari kedua sampel ini dan tidak ada perbedaan yang berarti ya. Jadi teman-teman yang memiliki printer baru atau printer Riket Alpha, ini kabar baik karena teman-teman ngeprintnya bisa lebih 2 kali lebih kenceng ya. Oke, ini hasil dari 2 settingan yang tadi ya. 2 settingan yang tadi tidak ada perbedaan yang mencolok dari 2 desain ini. Yang ini menggunakan settingan L800, ini menggunakan settingan L1390 garing
1400, cuman sedikit lebih warna lebih pekat yang di sini, sedikit aja, tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Dan garis pun juga tidak terlihat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Barangkali ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Waktu saya ada sempat waktu balas, nanti saya akan balas teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Selamat siang.